Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan darabna lahul amthal. Dan masing-masing mereka-mereka yang dibinasakan atau dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka itu sebagai perumpamaan. Maksudnya menjadi contoh bagi umat yang lain. Kalau umat yang lain melakukan hal yang sama, kedurhakaan mereka, keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diperlakukan Allah kepada mereka dengan perlakuan yang sama. Yakni akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa kullan tabbarna tadbira, dan masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala, tabbarna kami hancurkan mereka tadbira dengan sehancur-hancurnya, habis sama sekali. Kita para hadirin beruntung menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau minta khusus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat ini buat apapun kurang ajarnya mereka cukup diberikan peringatan. Umat Rasulullah, kata Rasulullah SAW, jangan dihancurkan langsung, berikan peringatan. Kemudian kita lanjutkan para hadirin ayat yang ke-40. Wa laqad ataw 'alal qaryati allati umtirat matarassaw. Sungguh orang-orang musyrik Mekah, atau mereka telah melewati alal qaryati, satu tempat allati umtirat matarassaw, yang tempat itu atau kaum itu dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang paling jelek. Maksudnya masing-masing mereka sudah lewat pelajarannya. Jadi mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada namanya langsung. Di batunya itu sudah ada namanya langsung. Ya. Jadi kena masing-masing itu sudah ada namanya langsung. Mereka Allah habiskan langsung. Bahkan Allah gambarkan aliyah sabilah, jadi atasnya itu seperti di bawah, yang di bawah itu seperti atas. Artinya negaranya itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Nabi Lut yang kita kenal dengan kaum Sodom. Kaum Sodom. Ya, kaum Sodom itu kaum yang mereka justru malah membenci perempuan, mereka melakukan hubungan sesama, sejenis. Ya. Kemudian allati umtirat matarassaw, dan mereka dihujani dengan hujan batu, matarassaw dengan hujan yang paling jelek itu apa? Batu. Kemudian Allah pertanyakan kepada mereka, apalam yakunu yarawnaha, apakah orang musyrik Quraisy yarawnaha tidak memperhatikan itu semua? Apakah mereka yang setelah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala enggak menjadi pelajaran buat kita? Iya. Apakah tidak menjadi pelajaran kata Allah Subhanahu wa taala untuk mereka? Karena semuanya pada akhirnya yang terjadi di dunia ini, yang terjadi Allah semua kan timpakan itu akhirnya pelajaran buat kita. Buat kita yang di belakang. Fa'tabiru ya ulil albab, kata Allah. Hendaklah ambil pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Dalam ayat lain, hendaklah kata Allah mengambil pelajaran orang-orang yang absar, yang mempunyai mata, maksudnya orang yang melek. Ya. Artinya kalau orang setiap melihat peristiwa yang terjadi, apapun yang terjadi itu, dia kembalikan ke dirinya dulu. Itu orang yang paham itu, dia pertama kali dikembalikan dirinya. Artinya apa? Dia merenungkan, ini kalau saya yang melakukan seperti itu, enggak mustahil akan terjadi seperti itu. Ya, karena hukum Allah itu pasti sama berlakunya. Begitu dia melihat orang melakukan demikian, kemudian dalam batin dia, kalau saya melakukan hal seperti itu, maka saya pun akan ditimpa seperti itu.
Ya, para hadirin yang berbahagia, di Yogyakarta itu yang paling ngeri itu, yang pernah saya saksikan, mungkin sampai sekarang masih ada itu. Jadi Jogja itu di daerah Janti itu, salah saya bukan Janti, arah kita ke airport dulu tuh, dekat hotel ini, antara hotel Ambarukmo itu. Jadi masuk ke utara, masuk ke daerah utara sana tuh, itu ada spesial kos-kosan, isinya orang ada kelainan semua. Jadi isinya kos-kosan itu paling berbahagia, semuanya orang ada kelainan. Ya, maksudnya suami istri semua. Suami istri tapi lanang karo lanang. Ya, suami istri lanang karo lanang. Ya Allah. Tahun 2006 ya, 2006. Saya masih ingat waktu itu mertua saya meninggal di Jogja. Anak saya yang kecil itu, yang si Haidar yang kecil itu baru 2 hari umurnya. Mau naik atas nggak boleh. Akhirnya bikin kesepakatan naik kereta. Saya naik kereta sekeluarga. Saya di sini, ada penumpang di sini. Sini istri sama anak saya. Sini lagi yang laki-laki 2 itu. Di depan saya ini persis nih, di depan ini. Yang saya tuh berewokan orang. Kepalanya botak. Yang satu lagi klimis, cakep, ganteng, cakep. Bersih putih. Di depan mata saya, di depan saya persis ciuman. Ya Allah, saya bikin orang. Yang saya khawatirkan bukan apa kalau anak saya buka mata gimana kira-kira? Kalau dia melihat gimana kira-kira adegan seperti itu? Aduh, kalau saya bertindak sendiri saya pikir wah disalahkan lagi nanti kita. Iya kan? Langsung otak saya jalan aja, langsung saya temui Polsuska atau polisi khusus di kereta api itu. Saya temui, Mas, mohon maaf Mas, tolong perhatikan itu. Dilihat sama dia, pas dilihat sama Polsuska dia lagi apa? Lagi ciuman juga. Kita yang melihat nih, jijiknya luar biasa. Kita yang normal melihat jijiknya luar biasa, lanang karo lanang gitu. Ya, kalau laki perempuan oke, itu dosa juga, tapi kan sesuatu yang wajar. Ini lanang karo lanang, ya Allah, ambung-ambungan, peluk-pelukan, segala macam. Batin saya, ya Allah, kalau bikin konsentrasi hilang kanjani luar biasa. Para hadirin sampai di mana jangan lupa kan, jadinya kan tuh warti gitu. Hah? Ya Allah, lanang karo lanang gitu. Ya Allah, saya pikirin akhirnya saya bilang sama Pak Sol, kita lihat Pak, ditegur sama dia langsung. Ya, Mas, di sini banyak orang masih bilang gitu. Khususnya Masya Allah tegas sama Mas, maaf, jangan di sini. Kalau mau juga silahkan keluar sekarang katanya. Begituin sama dia. Ya, kalau Mas mau sekarang silahkan keluar. Lompat aja sendiri, naik kereta, silahkan lompat. Kalau ente Superman ya silahkan lompat. Nggak berani dia. Saya sudah dengar tadi dia bilang benar, ternyata begitu saya lihat di daerah di daerah masuk. Jadi kalau kita masuk ke daerah UPN dan masuk ke dalam itu ke utara itu ternyata benar kos-kosannya itu dua tingkat itu. Itu semuanya orang gay semua itu isinya. Ya, istilahnya lanang wedo tapi semuanya lanang. Allahu Akbar, dunia benar-benar terbalik. Ya. Dan itu nggak bisa kita utak-atik itu. Kalau kita utak-atik kita yang salah itu. Iya, kenapa? Mengganggu hak asasi manusia. Coba kita utak-atik, coba kita laporkan ke RW, kita laporkan atau kita laporkan ke polisi, kita ditangkap malahan. Kenapa? Mengganggu ketentraman umum. Coba. Jadi sekarang Masya Allah ya, dunia ini sudah betul-betul dibalik oleh bukan terbalik, dibalik oleh mereka. Ya, padahal untungnya menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad yang minta kepada Allah jangan kau hancurkan langsung. Kalau umatnya Saddam itu dan Gomorrah ini, Masya Allah, Allah balik langsung negaranya itu. Ya,
Tapi kadang-kadang kita dalam batin kadang-kadang jengkel aja sih, balik aja ya Allah, tapi martapura jangan. Ada menawar sedikit, ya Allah balik aja silahkan, tapi sini jangan. Ya, martapura pun tulusus, cinde halus saja. Cinde halus pun khusus masjid sini aja bilang. Nang lainnya hancur kalau. Ya Allah, astagfirullah. Para hadirin, ya, mereka Allah hujan dengan hujanan. Allah menggambarkan matar sau dengan hujan yang paling jelek atau apa? Batu. Ya, batu turun, batunya pun ada namanya semua tuh Husain. Langsung Hasibuan, makan apa kabar? Allahu Akbar. Kata Allah, apalam yakunu yarona, apakah kalian tidak memperhatikan itu semua? Kata Allah, perhatikan, kata Allah, artinya apa? Renungkan oleh kalian. Perhatikan oleh kalian, kenapa? Kalau kalian melakukan hal yang sama, enggak mustahil Allah turunkan juga balanya begitu. Apalam yaronaha bal kanu yarjuna nusyura. Bahkan kalian pun, kata Allah SWT, sama dengan mereka. Kenapa? Enggak mengharapkan hari kebangkitan. Jadi seolah kita enggak percaya dengan hari kiamat gitu loh. Padahal itu kiamat terjadi itu langsung. Bisa mati itu. Di belakang butahnya itu ditaruh semua dia. Saat sampai ke rumah sudah dipasang sedemikian rupa, dipasang. Tunggu sebentar ya katanya. Enggak sebentar, nunggunya 1 jam setengah. Ya dipasang lagi, minyak harum lagi semacam, langsung disembah lagi sama dia. Itu kalau dia berpikir secara akal, dia berpikir aja, iya tadi ditenteng di bawah, di belakang, sekarang disembah-sembah segala macam. Nah, tapi itulah. Kenapa? Karena syaitan sudah pintar, kata syaitan begini-begini sudah. Kita yang menontonnya bingung sampai ketawa kita dalam batin, ya Allah. Kalau bahasa kita asli yang bungulnya, bungul bahan orang. Cuma kita kada keluar aja. Anda kita keluarkan yang ada paham juga bungul bahan orang. Masa disembah-sembah lagi? Nah, tapi itulah. Kenapa? Kalau sudah setan yang menghiasi perbuatan apapun, nah sudah kayak jadi indah jadinya, padahal bukan sesuatu yang baik, pembahagian. Mohon maaf, ulun menghargai Wardi. Wardi ini luar biasa orangnya. Bujur kalau menghargai Wardi, Allah ngapain itu? Jahe panas. Kita lanjutkan. In kana liudhilluna an alihatina, sungguh semua mereka menyesatkan. Jadi mereka menuduh junjungan kita Rasul malah justru dianggap menyesatkan. Padahal yang menyesatkan adalah perbuatan mereka sendiri. Laula an sabarna 'alaiha, ya, bahkan mereka mengatakan, kata mereka, seandainya kami tidak bertahan, artinya sabar menyembah Tuhan ini, ya. Laula an sabarna 'alaiha, kalaulah kami tidak bertahan sabar menyembah Tuhan ini yang mereka anggap Tuhan, wa sawfa ya'lamuna hina yarawna 'adzaba amman adallu sabila. Maka kata mereka, kelak mereka akan tahu siapa yang akan mendapat azab, siapa yang akan mendapatkan azab. Allah jelaskan kepada mereka, wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab. Mereka nanti kelak kata Allah akan tahu siapa yang nanti akan diajab oleh Allah. Mereka akan tahu nanti di hari kiamat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan seluruh yang mereka sembah selama ini. Man adallu sabila, dan siapa yang paling sesat jalannya, tidak benar jalannya. Ya, kenapa? Jalan yang paling satu ialah orang yang menyembah bukan kepada Allah, itu jalan yang paling sesat. Orang yang beribadah bukan kepada Allah, itu jalan yang paling sesat. Orang yang beribadah bukan karena Allah, itu paling sesat jalannya. Para hadirin, perhatikan lanjutannya nih. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa semua itu bisa terjadi? Kok orang berani mau menyembah berhala, mau menyembah patung, mau menyembah macam-macam dan semuanya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi semua? Lihat, lanjutan ayatnya, lihat yang ke-43. Araita man ittakhadha ilahu hawa. Cobalah kamu perhatikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, araita, bukankah engkau sudah memperhatikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, perhatikan, kata Allah apa? Man ittakhadha, mereka telah menjadikan ilahahu sebagai tuhannya. Apa itu? Hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu sudah jadi Tuhan.
Kalau sudah hawa nafsu jadi Tuhan, apapun bisa terjadi. Kalau orang ingin berkuasa karena hawa nafsunya, segala cara dihalalkan sama dia. Orang kepengen menjadi orang kaya, pengen menjadi orang kaya nih, tapi dengan hawa nafsu dituhankan dengan segala cara. Para hadirin, di Martapura pernah terjadi, ya kurang lebih kira-kira ya setahun yang lalu lah. Kalau nggak salah dekat rumah, dekat masjid Syarah Solihin itu seberangnya itu ada rumah almarhum Ami Fauji itu. Sebelahnya ini itu ada showroom mobil. Yang punya showroom mobil ini nagih utang waktu itu di daerah Tambang sana tuh. Dia nagih utang, ya wajar dong nagih utang. Cuman nagih utangnya kalau nggak salah menjelang subuh gitu, baru sampai di sana menjelang subuh menagih utang. Ini orang berbahagia yang ditagih utang ini marahnya luar biasa. Dia kebetulan yang ini apa? Yang menjalankan apa namanya? Yang mobil mengeruk tuh. Nah, apa namanya itu terserah lah namanya itu. Ya, akhirnya paling bahagia mau tahu itu orang yang dalam mobil itu dengan sopir-sopirnya itu diangkat sama dia sama pakai alat mobil itu diangkat, akhirnya dibanting lagi sama dia, kemudian diuruk lagi sama dia, diuruk lagi dengan tanah sama dia sekali. Allahu Akbar. Sudah dibanting begitu dengan mobilnya, akhirnya dimasukkan ke dalam satu lubang, sudah dibikin dulu lubang sama dia, kemudian diuruk lagi sama tanahnya langsung. Allahu Akbar. Manusia lihat kalau sudah kejam, lebih kejam dari segala-galanya. Iya. Bahkan dalam ayat yang Allah katakan nanti yang menjadi pengikutnya bukan manusia lagi, setan jadi pengikut. Jadi bukan dia yang mengikuti setan, tapi setan ikut dia. Antum bayangkan, manusia kalau sudah begitu jahatnya manusia, masya Allah, itu akhirnya dia orang ini nagih hutang biasa, begitu dikeruk sama dia, ditimpakan begitu dibunuh, akhirnya diratakan lagi sama dia. Allahu Akbar. Itu begitu di sidang cengengesan aja dia. Cengengesan apa sebenarnya Pak? Cengengesan apa sebenarnya Pak? Ada ingat? Maliwan begitu. Di sidang di kejaksaannya tenangnya biasa-biasa aja. Ini pembunuh berdarah panas dingin. Dua-duanya berarti ya ada dinginnya juga, ada panas, ya Allah. Itu manusia yang dibunuh, dia itu manusia, itu orang yang menagih utang biasa. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah kejamnya manusia, coba. Makanya Allah katakan, lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Araita, apakah kamu tidak perhatikan wahai Rasulullah, man ittakhadha, orang-orang yang menjadikan ilahahu sebagai tuhannya apa? Hawa nafsunya." Kalau sudah hawa nafsu yang diperturutkan sama dia, yang dipertuhankan sama dia, apapun kata hawa nafsu dituruti. Apapun kata hawa nafsu dituruti sama dia. Ya Allah, belum lama berbahagia, belum lama ini geger. Ada lagi, nggak usah saya sebutkan tempatnya. Ada orang yang subhanallah, anak kandung sendiri dijinahi sama dia. Anak kandung dewek, anak kandungnya sendiri dijinahi sama dia. Bahkan nih anak sampai punya anak. Jadi kira-kira gimana tuh? Anak kandung yang selama ini dipelihara sama dia, dijaga sama dia, subhanallah, dihamili sama dia sendiri, bahkan sampai punya anak. Saya nggak kebayang gimana caranya itu. Setan tinggal ketawa aja. Iya, yang pernah saya ceritakan dalam surat Ibrahim itu. Dalam surat Ibrahim kata saya, jangan salahkan saya, kata saya jangan salahkan saya. Semua saya cuma hanya membisikkannya, kalian yang mau, kata setan. Saya kan cuma hanya sekadar membujuk, hanya sekadar membisikkan pada kalian. Kok kamu mau? Salah kamu, kenapa mau, kata setan. Silahkan nanti buka surah Ibrahim, surah 14. Anak kandung yang dipelihara dari kecil, yang dibesarkan dari kecil, dijinahi sendiri sama dia sampai punya anak. Allahu Akbar. Nggak kebayang, kita nggak kebayang. Tapi itulah kalau sudah apa? Kalau sudah ittakhadha, dia menjadikan ilah, yang menjadi Tuhannya itu adalah hawa nafsunya.
Kalau sudah Tuhannya hawa nafsu, mau jadi apapun dia sudah, semua diputarkan semua dia. Dia mau jadi pejabat kah, diuturkan, bagaimana caranya? Kenapa? Yang penting nafsu saya tersalurkan. Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu, kata Allah kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah kamu nanti bisa jadi pelindung sama dia nanti? Apakah mampu nanti menolong orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Kamu menjadi penolong mana di hari kiamat nanti? Enggak mungkin mampu. Semua kita akan sibuk dengan diri masing-masing. Semua kita akan sibuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Bahkan Allah gambarkan dalam Quran, orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, dari saudaranya sendiri. Semua akan melarikan diri. Kenapa? Sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma idzin syaghlun yughni, kata mereka semua, kata Allah, syaghlun dengan urusan mereka masing-masing. Kayak begini nanti gimana? Allahu Akbar. Para hadirin, kita teruskan. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT ya, kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit tadi itu, mempertuhankan hawa nafsu. 44 sekarang. Am tahsabu an aktsarahum, apakah engkau mengira atau menyangka mereka itu, aktsarahum, mereka itu kebanyakannya yasma'una wa yaqilun, mereka mau mendengarkan atau mereka mau merenungkan? Para hadirin, bahasa Allah itu bahasa paling indah. Apakah kamu mengira, kata Allah, mereka itu mau mendengarkan sebelumnya atau tidak? Kalau orang, sebandel-bandelnya orang, senakal-nakalnya manusia, kalau masih mau mendengarkan nasihat orang, mendengarkan petuah orang, mendengarkan omongan orang lain, dia masih mau mendengarkan, kemudian dia memikirkan artinya, merenungkan, iya, oh iya ya, di sini kekurangan saya. Insya Allah jadi baik orang ini. Tapi kalau sudah dia tutup sama sekali, nggak mau dengar, mau orang tuanya, mau gurunya, nggak mau dengarkan sama sekali, pokoknya nggak, punya saya pokoknya, sudah. Makanya katalah antah sabu, apakah kamu menyangka aktsarhum, kebanyakan mereka yasma'una, mereka mau mendengarkan, aw yaqil, atau mau merenungkan, kata Allah. Ternyata mereka nggak mau mendengarkan. Bahkan Allah gambarkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan seperti ini. Inhum, mereka itu bahkan kata illa kalan'am, bahkan seperti binatang ternak, kata Allah. Seperti kambing, sapi, domba, nggak ngerti apa-apa, ngertinya cuma ngembek. Iya, yang penting nafsu tersalurkan, ngembek. Ya Allah, kata Allah, kalan'am, seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan apa? Bahkan Allah katakan dalam ayat, inna syarrad dawabi indallah. Ada, kata Allah, sesungguhnya ada syarrad, sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata. Kata-katanya lihat, ini Quran ini. Allah, inna syarrad dawabi indallah. Kalau nggak salah surat Hud itu. Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat, paling jelek, kata Allah. As-summu, yang yang tuli, al-bukh, yang bisu, yang tuli, yang bisu, la yakhilun, nggak punya otak sama sekali. Antum bayangkan, ini manusia digambarkan Allah seperti binatang yang nggak punya otak, nggak punya apa-apa. Kata Allah, coba, ini paling jelek, saudara. Jadi jangan kita gambarkan orang jelek tuh seperti ini, oh bukan, bentuknya bukan. Inna syarabi indallah as-summu al-bukmu fahum la yakhilun, kata Allah. Mereka nggak punya otak sama sekali. Ya Allah, para hadirin, ngeri kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, karena timbul rasa rasa ngeri. Lihat, inhum, bahkan mereka itu, kata illa kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adhallu sabila, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Untuk bayangin aja, bahkan kata Allah lebih sesat lagi dari binatang. Coba. Karena nggak pernah kita dengar selama ini ada binatang makan anaknya sendiri. Pernah?
nggak pernah berbahagia. Ya. Kecuali binatang yang suka membunuh orang tuanya itu ialah binatang yang suka membunuh orang tuanya sendiri, mau berkembang orang tuanya dibunuh sama dia. Apa itu? Spiderman, laba-laba. Iya, Allah gambarkan di Al-Quran in ittakhadhat baita ya. Allah kata Allah inna auhana, sesungguhnya kata Allah sejelek-jelek serendah rumah itu ialah apa? Rumahnya laba-laba. Ittakhadhat baitan waktu menjadikan rumah. Ternyata di balik itu bukan sekedar itu. Jadi salah satu jahatnya yang namanya laba-laba itu, dia nggak bisa, nanti begitu dia mulai bertumbuh berkembang, ibunya dibunuh sama dia. Bapaknya berkembang dibunuh sama dia. Nah sekarang banyak manusia yang keturunan laba-laba, keturunan Spiderman, orang tua dibunuh. Iya, bahkan di Banjarmasin nih, dengan sadisnya dibunuh, ibu kandung dibunuh. Iya, antum bayangin ibu kandung yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang merawat dia, yang mendoakan dia, dibunuh terang-terangan. Begitu ditanya sama polisi, kenapa kamu membunuh orang tuamu? Ulun tak makanan upaya ulun tuh untal ini, ulun tak kaji ini. Ya sudah, alasan begitu. Ulun tak kaji ini segala macam. Itu yang jelas berbahagia, jelas itu sudah apa? Itu kalau sudah setan yang menyesatkan jalan. Kalau sudah setan yang menggiring jalan mereka dimanapun mereka berada. Makanya berbahagia kenapa oleh junjungan kita Rasulullah SAW kita disuruh sebelum kita tidur kita berwudu terlebih dulu. Ya kita baca Qul huwallahu 3 kali sampai kita suruh baca doa ini baca doa karena untuk itu menghindarkan gangguan-gangguan setan tadi itu. Ya jadi mohon maaf kalau ada di antara jamaah kita ini yang suka mimpi buruk segala macam, usahakan sebelum tidur wudu aja dulu. Ya, kita niatkan meniru sunnah Rasul. Karena ini sunnah Rasul, ini Rasulullah yang mengerjakan. Bukan manusia biasa, Rasulullah yang mengerjakan itu. Jadi sebelum berangkat tidur terlebih dulu ambil air wudu dulu. Insya Allah nggak ada mimpi macam-macam, nggak ada insya Allah. Ya. Dan kalau nggak salah sudah saya terangkan juga pernah. Dan usahakan miringnya ke kanan. Apalagi kalau rumah kita bisa kita tidur tuh menghadap kayak gini banyak di sini. Jadi kepala kita di sana tuh, menghadapnya ke kiblat langsung. Masya Allah itu lebih hebat lagi. Ya, jadi kalau kita miringnya ke kiri itu ternyata picu jantung kita tuh terlalu kuat. Tapi kalau ingin picu jantung kita dengan normal baik, miringnya ke kanan. Bahkan Rasulullah cenderung begini kadang pakai begini. Ya, jadi kadang bantalnya ditambah juga pakai ke tangan beliau tuh. Jadi Rasulullah tidur pun gak sembarangan, semuanya diteliti oleh para ahli ternyata. Kenapa tidurnya Rasulullah seperti itu? Ternyata apa? Itu dan detak jantung kita itu normal jalannya. Tapi kalau ke kiri lebih keras. Sudah wudu, apalagi kalau bisa dengan ditambah lagi dengan sholat sunat 2 rakaat, sunatul wudu pokoknya diniatkan, masya Allah. Malaikat rahmat yang Allah turunkan semuanya mendoakan tuh kata, ya Allah rahmati sebulan, ya Allah ampuni sebulan kalau yang melakukan salah. Antum bayangkan kalau malaikat yang mendoakan kita kira-kira kabul nggak? Kalau malaikat yang mendoakan pasti kabul. Kenapa? Karena malaikat nggak punya kesalahan. Ya Allah ampuni sebulan, ya Allah rahmati sebulan, berikan rezeki buat dia, ya Allah. Ya. Nah membuat kita kadang mau kadang apa? Cuma satu. Bukan repot bukan. Bahasa Jermannya Kohler. Ya, karena bukan bahasa Banjar, bahasa aslinya bahasa Jerman atau Kohler. K-O-H-L-R, Kohler. Ya, Kohler karena Kohler ini kan ada obatnya. Ya, kira-kira kalau ada obat Kohler, apotek manapun paling payu itu. Kita buka apotek sehari habis langsung. Kenapa? Ada obat Kohler. Waalaikumsalam. Cara apa Pak? Ada obat Kohler kah? Cuma obatnya nggak ada, bahagia. Ya, para hadirin. Ya, kita usahakan kita sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Insyaallah tidur kita aman.
Allah gambarkan innahum, bahkan mereka itu illa kal an'am, seperti binatang ternak. Kata Allah, balahum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Dalam ayat Allah gambarkan tadi itu inna syarrad dawab indallah. Ya, kata Allah binatang melata yang paling jelek. 45. Alam tara ila rabbika kaifa madazzil. Apakah engkau tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu kaifa madzil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan. Memanjangkan apa? Memanjangkan bayang-bayang. Bayang-bayang kadang-kadang kita melihat kan seperti panjang itu. Walau syaa lajahu sakinan. Kalau Allah menghendaki maka Allah jadikan bayang-bayang tadi itu sakinan, tetap aja, nggak bergerak. Ini artinya kita perhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampang, kalau kita naik pesawat tuh. Kayaknya pesawat kita ini nggak bergerak di situ juga. Betul nggak? Kayaknya pesawat di situ aja nggak bergerak. Kenapa? Karena berbarengan dengan jalannya apa? Dengan jalannya awan. Padahal jalannya awan itu pelan. Pesawat kencang tapi sama lihat. Ya. Jadi kita naik pesawat kah, kita naik mobil kah, kita naik kapal kah, masya Allah. Kalau orang-orang yang beriman semuanya jadi pahala berbagai. Naiknya baca bismillah, baca doanya, kemudian melihat keajaiban-keajaiban yang kita lihat di alam raya ini, masya Allah. Kita langsung terlontar, ma khalaqta hadza batila, ya Allah nggak ada yang sia-sia kau ciptakan semuanya jadi pahala berbagai. Jadi artinya apa? Orang beriman itu nggak ada yang sia-sia hidupnya. Orang beriman tuh nggak ada yang sia-sia, semua yang dilakukan semuanya mendapatkan nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatannya tadi itu kita paham, oh iya ini begini. Ya, lihat walau sya'ala ja'alahu sakinan. Kalau Allah mau bayangan tadi Allah bikin sakinan, tetap nggak bergerak, tapi enggak, tetap jalan dia. Ya. Wal jibala sayra dalam Quran. Dan gunung-gunung pun kata Allah sayra, jalan. Belum lama, baru beberapa tahun yang lalu para ahli vulkanologi menemukan ternyata kata mereka gunung itu berjalan. Quran sudah 1400 tahun lalu sudah bilang. Dalam Quran sudah Allah jelaskan, kata Allah wal jibala sayra, kata jibal gunung, sayra jalan. Ternyata setiap tahun dia jalan berbagai. Maka anak kita ini aneh karena nggak bisa baca Quran. Wah luar biasa matanya ya. Jalan gunungnya Allah sudah bilang dari awal. Dalam Quran itu sudah dijelaskan. Cuma karena kita jarang baca Quran, akhirnya kita nggak kagum sama orang lain. Padahal Allah sudah bilang dalam Quran. Kata Allah wal jibala sayra, gunung itu jalan. Bahkan mereka yang mengadakan penilaian itu mereka ukur tuh. Iya, mereka ukur. Dari tahun ke tahun diukur mereka. Ternyata itu bergerak. Memang bergerak. Jadi semuanya ada aktivitasnya, berjalan semua, termasuk gunung. Ya. Para hadirin sedikit lagi. Tsumma ja'ala syamsa 'alaihi dhalila. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki Allah jadikan apa? Allah jadikan asyamsa, apa tadi? Matahari, maksudnya di bayang-bayang tadi itu 'alaihi dhalila, sebagai bukti, sebagai petunjuk buat kalian semua. Ya, sebagai bukti, 'alaihi dhalila, sebagai petunjuk buat kalian semua. Para hadirin, waktu sudah sampai ayat 40. Ya 45, sampai 45. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa baca Al-Quran dan merenungkan isi-isi Al-Quran Al-Karim. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.